Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada. Dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun saudara-saudaraku sekalian beraktivitas. Dan pada hari ini saya coba memasak ikan lele yang barusan saya beli dari pasar. Kemudian saya sambil pulang cari buah matoa juga untuk ibu saya. Jadi hari ini ibu saya minta masakan ikan lele yang dicampur dengan durian. Kemudian sebelum kita masak, nah ini durian, namanya tempoyak. Jadi tempoyak ini adalah durian atau isi durian yang sudah difermentasi dengan menggunakan garam dan gula. Nah, ketika kita akan memasak ikan yang masih segar dengan menggunakan tempoyak ini, maka saran saya ya, memang kebiasaan saya, kita harus cairkan dulu tempoyak ini dengan air hangat, air atau air panas. Supaya nanti aroma dari tempoyak ini bisa lebih enak dan rasanya juga lebih enak. Ini kita kasih air panas. Nih kita cairkan dulu. Jadi sebelum kita aduk rata gitu sama ikan, terlebih dahulu kita cairkan. Setelah kita cairkan seperti ini, maka kita kasih gula dulu. Coba kita kasih gula pasir. Kurang lebih 1 sendok. Bisa lebih. Ini kita kasih gula pasir 1 sendok setengah begini. Kemudian baru kita aduk sampai gulanya menyatu dengan tempoyak tadi. Jadi sekali lagi saya kasih tahu bahwa tempoyak itu adalah isi durian yang memang sudah difermentasi dengan menggunakan garam dan gula. Nah itu. Jadi untuk ikan-ikan yang berada di air tawar, ikan sungai air tawar, itu semuanya bisa kita masak dengan tempoyak. Akan tetapi kalau ikan yang berada di lautan, nah tidak semua jenis ikan ya, yang ada di lautan sana bisa kita masak dengan menggunakan menu ini. Nah, kalau sebelumnya saya masak dengan menggunakan menu durian yang masih segar, sekarang saya gunakan tempoyak yang mungkin ini udah hampir 1 bulan ya yang difermentasi. Nah, makin lama makin enak rasanya. Jadi ini salah satu masakan khas dari Kalimantan. Memang orang Kalimantan ini selalu memiliki makanan-makanan yang unik serta lezat. Ini kita lihat. Nah, setelah ini mencair, kemudian kita coba masukkan minyak goreng, tapi tidak usah terlalu banyak ya. Karena untuk mematangkan bumbu aja. Oke, bismillah. Ini kita coba masak. Mudah-mudahan masakan ini bisa diikuti. Terutama orang-orang Kalimantan Barat, orang-orang Kalimantan Utara dan Selatan, dan orang-orang di Sumatera. Jadi di wilayah Sumatera, orang juga mengenal yang namanya tempoyak. Jadi ini kan ikan lele yang masih segar. Nah ini. Kemudian saya juga pernah memasak ayam kampung atau bebek. Daging juga pernah saya masak dengan menggunakan menu tempoyak ini. Tapi kalau ayam, daging, kemudian bebek kita masak dengan durian yang masih segar, itu rasanya kurang enak. Jadi saya nggak menyarankan gitu ya. Tapi kalau orang-orang mau silakan. Cuman untuk saya menyarankan dengan durian yang masih segar, itu tidak saya sarankan. Bukan karena beracun dan lain sebagainya, tapi kurang enak. Nah ini kurang enak ya. Jadi ini kita kasih air, nanti kita matangkan dulu bumbunya. Setelah aromanya terasa, baru kita masukkan ikan terlebih dahulu. Kita besarkan kompornya. Nah ini udah mulai mendidih. Pastikan bumbu ini mendidih, matang supaya aromanya bisa lebih kerasa. Kalau masakan yang menggunakan tempoyak ini boleh kita kasih asam jawa atau asam biasa. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, karena aroma dari asam yang ada pada tempoyak juga udah bisa mewakili. Nah ini udah mendidih ya, udah mulai mendidih nih, matang bumbunya. Nah terus kita masukkan ikan. Nih kepalanya dulu kita masukkan. Nah, jadi ini tidak kita masak sekaligus karena memang jumlahnya banyak. Kita ambil yang besar-besar saja dulu. Tuh.
Baru kita aduk. Usahakan tidak terlalu kencang ya cara pengadukannya. Nah, ini karena memang tekstur daripada ikan lele ini lembut. Kalau kita aduk terlalu kencang nanti dagingnya bisa hancur. Nah, setelah proses ini selesai, penyatuan antara bumbu dan ikan, baru nanti langkah berikutnya kita masukkan ini. Ya, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini masukkan. Setelah itu kita masukkan, kita tunggu sampai agak sedikit mendidih kembali. Jadi biar nanti aroma bumbunya lebih meresap ke dalam ikan. Nah, berbeda dengan menu durian yang masih segar tadi. Kalau durian yang masih segar, biasanya duriannya saya masak dulu, baru saya campur gini. Ini durian yang udah kita fermentasi, yang bernama tempoyak ini, cuman kita hidupkan kembali aromanya dengan menggunakan air yang udah mendidih, dicampur dengan gula. Nah, ini kita tunggu untuk pemberian airnya, nanti kita sesuaikan, kemudian bumbunya juga kita sesuaikan selera masing-masing. Tapi secara singkat inilah cara memasak tempoyak yang kita ikan yang dikasih dengan durian. Kemudian bisa daging, bisa bebek, bisa ayam, kita masak dengan menu tempoyak tapi dengan cara yang seperti ini. Nah, dengan catatan kalau daging itu mesti kita potong agak tipis karena memang daging juga teksturnya kan agak keras, kecuali memang kita rebus dulu, boleh agak tebal. Ayam juga kita rebus. Cuman kalau ayam pedaging saya tidak menyarankan karena ayam pedaging itu sudah manis dagingnya. Kemudian kalau kita masak seperti ini dia tambah manis, jadi nggak enak. Jadi saya nggak menyarankan. Kalau mau itu ayam kampung itu atau ayam petelur. Nah, bebek juga, daging juga bisa seperti ini. Nah, setelah mendidih seperti ini kita kasih air secukupnya. Ini sambil kita bersihkan ini. Kita kasih air secukupnya. Ini. Oke, ini sudah cukup. Kemudian yang perlu saya sampaikan, jangan pernah memasak ikan atau daging atau apapun dengan menggunakan menu tempoyak atau durian yang masih segar dengan menggunakan cabai kering. Kalau bahasa kami di Kalimantan, cabai kering atau cabai yang kering gitu ya. Harus dengan cabai rawit yang masih segar, semuanya serba segar, itu pasti jauh lebih nikmat. Oke, nanti kita lihat ketika saya menyajikan buat ibu saya. Mudah-mudahan beliau suka. Alhamdulillah saat ini ibu saya udah mulai pulih, dia udah bisa bangun sendiri, dia udah bisa mulai keluar dari kamarnya sendiri tanpa harus kursi roda, walaupun nggak bisa jalan ya, tapi dia dengan cara ngesot kata orang kami di sini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibu saya, Allah sehatkan ibu saya, dia bisa berjalan kembali. Nanti kita lihat beliau makan apa, kita tanya ya, karena memang menu ini yang ngajarkan beliau kepada saya ketika saya masih kecil, saya masih kelas 5 SD sampai saya sekolah segala macam. Nah, beliau selalu mengajarkan kepada saya untuk mandiri, masak juga harus bisa. Nah, ketika dalam keadaan sulit pun kita juga bisa bertahan. Nah, inilah nanti kita lihat ya ketika beliau makan. Nah, ikannya udah matang nih. Udah matang, tidak perlu terlalu lama. Karena memang ikan ini tekstur dagingnya lembut. Oke, nanti kita lihat pada saat ibu saya makan. Kemudian ini memang permintaan beliau.